Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian online kita dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akhir pembahasan kita masih dalam penyebutan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan berbagai hal yang patutnya seorang penuntut ilmu dia berhiaskan dengannya. Dia mengambil hal-hal tersebut agar dia menjadi orang-orang yang beradab, agar dia menjadi orang-orang yang berakhlak di hadapan gurunya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala faslun, pasal yang ke-18, wa yadkhulu ala shaykhihi kamilan hali mutanadhifan bima dzakarnahu fil mu'allimi mutatahhiran musta'milan lis-siwaki فارغ القلب من الأمور الشاغلة وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, وألا يدخل بغير استئذان. Setelah beliau menyebutkan di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mendatangi gurunya, maka dia harusnya datang dalam keadaan sempurna, dalam keadaan bersuci, pakaiannya bersih, keadaan yang paling indahnya. Sebab dia mendatangi bukan kepada orang yang biasa, tapi dia mendatangi orang yang paling berjasa dalam kehidupannya, orang yang paling berjasa dalam kehidupannya, yang telah mengajarkan ilmu agama kepadanya. Maka seorang murid itu ketika dia mendatangi gurunya dalam keadaan sempurna. Kemudian juga kata beliau, wa alla yadkhula bighairi isti'dzanin, dan hendaknya seorang murid tersebut dia tidak masuk kepada gurunya bighairi isti'dzanin, tanpa ada izin. Jadi dia harus datang kepada guru, dia harus dengan izin. Kalau dia hendak menemui gurunya, kalau dia hendak mendatangi gurunya dalam sebuah tempat yang mana tempat tersebut memerlukan untuk minta izin. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza kana syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzanin, apabila gurunya tersebut berada dalam sebuah tempat yang memerlukan di dalamnya untuk minta izin. Kalau seandainya seorang guru dalam sebuah ruangan, dalam sebuah tempat yang memang tempat tersebut diperlukan seorang untuk minta izin terlebih dahulu, maka di antara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, dia harus minta izin terlebih dahulu. Hal seperti ini juga bisa kita analogikan, dengan sebuah percakapan yang terjadi di media sosial. Apabila seorang guru berada dalam sebuah kesibukan, yang kesibukan tersebut tidak bisa ditinggalkan, maka apabila seorang murid hendak berbicara melalui gurunya, hendak berbicara dengan gurunya melalui media sosial, maka dia harus bertanya kepada gurunya, apakah saya mengganggu, apakah saya boleh berbicara sedikit, apakah boleh saya boleh mengambil waktunya sebentar. Demikianlah seorang penuntut ilmu. Karena ini hanya sebuah contoh, dan contoh ini bisa kita analogikan dan bisa kita kiaskan suatu keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Apabila seorang murid itu dia hendak berinteraksi kepada gurunya melalui media sosial, dan ternyata gurunya adalah seorang yang betul-betul sibuk dalam setiap hal. Dia sibuk di rumahnya, dia sibuk di kantornya, dia sibuk dimanapun. Maka perlu dia meminta izin kepada gurunya. Jangan sampai dia memberatkan gurunya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wa an yusallima 'ala al-hadirina idza dakhala wa an yakhussahu, dan juga hendaknya dia memberikan salam kepada hadirin kalau seandainya
apabila guru tersebut berada dalam sebuah ruangan dan ternyata ruangan tersebut ada beberapa orang selain daripada gurunya. Maka adabnya dia memberikan salam kepada hadirin idza dakhala, apabila dia masuk pada tempat tersebut, wa yakhussuhu, dan dia memberikan salam secara khusus kepada gurunya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada seorang guru. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita agar kita menunaikan setiap manusia hak-hak masing-masing. Seorang penuntut ilmu ada hak yang harus kita tunaikan. Seorang guru ada hak yang harus kita tunaikan. Maka di antara hak yang harus kita tunaikan terhadap seorang guru, kita memberikan salam secara khusus dan memberikan salam kepada orang lain secara umum. Kemudian wa yusallim alaihi wa alaihim idzan sarafa. Tidak sampai di situ. Kalau memang dia sudah bertemu sama gurunya, kemudian dia sudah berbincang-bincang dan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan berupa arahan, berupa nasihat, maka jangan lupa dia juga mengucapkan salam kepada hadirin dan kepada gurunya secara khusus apabila insarafa, kalau dia sudah berpaling, sudah meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah adab yang harus kita jaga terhadap guru kita. Ketika kita masuk, memberikan salam kepada hadirin, kepada guru kita secara khusus. Kemudian kalau kita sudah mau beranjak dari tempat tersebut, tetap kita memberikan salam kepada hadirin, dan tak lupa kita memberikan salam kepada guru secara khusus juga. Karena itulah seorang penuntut ilmu, dia harus membaca kitab seperti ini. Sebab kalau seorang penuntut ilmu tidak menambah wawasannya, tidak menambah ilmunya dengan membaca kitab-kitab seperti ini, maka dia khawatirkan dia bertindak dengan sebuah tindakan yang ternyata tindakannya ini melukai perasaan gurunya, menyakiti perasaan gurunya. Dan apabila guru tersebut sudah terlukai perasaannya, itu bisa saja menjadi sebab seorang diharamkan dari keberkahan ilmu yang ada pada gurunya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai penuntut ilmu, hiasilah diri kalian dengan adab-adab yang indah. Hiasilah diri-diri kalian dengan akhlakul karimah, akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Sebab manusia itu hanya dipandang dengan adab, dengan akhlak yang dia miliki. Tidak dipandang dengan ucapan yang dia ucapkan. Tidak dipandang dengan kecerdasan yang dia dimiliki, tapi semuanya harus dipandang dengan adab dan akhlak pembawaan seorang hamba. Maka di antara keindahan kitab ini, beliau menyebutkan di antara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, dia memberikan salam kepada gurunya secara khusus. Kemudian juga tak lupa kata beliau, kama jaa fil hadithi falaysatil ula bi ahaqqi min athaniyati wa la yatakhatta riqab an-nasi bal yajlisu haythu yantahi bihi al-majlis illa an ya'dhana lahu asy-syaikhu fi at-taqaddum aw ya'lamu min halihim ithara dhalik. Kemudian lebih tegas lagi beliau mengatakan wala yatakhatta riqaban nasi. Apabila dia sudah memasuki ruangan tersebut, ruangan yang terdapat di dalamnya seorang guru, maka jangan sekali-kali dia melewati pundak-pundak manusia, karena dia mau mendapatkan tempat yang bagus, tempat yang dia mendapatkan ilmu secara dekat, dia ingin mendapatkan tempat yang enak, yang nyaman, maka jangan sekali-kali dia yatakhatta riqaban nasi. Jangan dia melewati pundak-pundak manusia. Jangan dia melewati pundak-pundak manusia. Karena itu akan mengakibatkan mengganggu suasana, memperkeruh suasana, dan juga menyakiti kaum muslimin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengganggu seorang yang beriman dari laki-laki atau perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada dosa yang pernah dia kerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sungguh dia telah menyandang kedustaan yang sangat besar dan dosa yang sangat nyata. Maka seorang penuntut ilmu apabila dia sudah masuk dalam sebuah ruangan, yang ruangan itu terdapat gurunya, jangan sekali-kali dia melewati pundak-pundak manusia, bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Bahkan dia duduk di mana dia merasa nyaman tempat duduk tersebut. Illa an ya'dhana lahu syaikhu fit taqaddum. Kecuali kata beliau,
apabila memang gurunya memberikan izin kepada seorang murid untuk duduk di sampingnya atau duduk di sekitarnya atau yang semisal dengannya. Ingat, ini apabila dia sudah mendapatkan izin dari gurunya. Namun kalau dia tidak mendapatkan izin dari gurunya, maka dia duduk di mana yang majelis tersebut berhenti di situ. Kemudian juga kata beliau, "Au ya'lama min halihim ithara dzalik, wa la yuqima ahadan min mawdhi'ihi fa in atharahu ghayruhu lam yaqbal iqtida'an bi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirina aw amarahu asy-syaikh bidzalik wa la yajlis wasat al-halaqah illa li daruratin wa la yajlis baina sahibaini bighairi idznihima fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu." Ini di antara adab dalam bermajlis apabila dia menjadi seorang yang terlambat dalam menghadiri majlis. Maka kata beliau, wala yuqim ahadan min mawdhi'ihi. Janganlah seorang itu membangkitkan seseorang kemudian dia duduk dari tempat duduk tersebut. Ini tercela di dalam agama kita, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Ini adabnya sangat indah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, dan janganlah seorang lelaki dia membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk dari tempat duduk tersebut. Tercela perkara tersebut. Di antara hal yang harus kita camkan baik-baik dalam bermajlis, tidak boleh kita mengambil tempat duduk orang lain, apalagi apabila orang tersebut sudah duduk di tempatnya, kemudian kita membangunkan orang tersebut, kemudian kita duduk di tempatnya, ini tercela. Kenapa? Karena ini di antara hal-hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Sementara dalam agama kita, yang namanya perasaan seorang muslim itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan seorang muslim dia melukai perasaan seorang mukmin yang lainnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadits yang sahih, beliau mengatakan, la yatanaja ithnani duna thalith min ajli dhalika yuhzinuhu, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata beliau, janganlah dua orang dia bermunajat, dia berbisik-bisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga. Kenapa? Min ajli dhalika yuhzinuhu, karena hal tersebut akan membuat sedih orang yang ketiga tadi. Ini urusan perasaan saja dijaga dalam agama kita, apalagi dengan yang lain-lainnya. Perasaan seorang muslim, kehormatan seorang muslim, itu semuanya harus kita jaga baik-baik agar kita tidak mendapatkan atau tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal iqtida'an bi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirin. Jadi kalau seandainya misalnya seorang itu dia harus ke depan dan memang gurunya meminta untuk ke depan dan ada maslahat ketika dia duduk di depan, maka kata beliau tidak mengapa. Makanya beliau mengatakan illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirin, kecuali kata beliau apabila orang ini yang hendak duduk di hadapan gurunya, duduk mendekat kepada gurunya, ketika dia duduk di hadapan gurunya dan itu ada maslahat kepada hadirin, maka tidak mengapa kata beliau rahimahullahu taala. Au amarahu syaikhu, apabila juga dia diperintahkan oleh gurunya, wala yajlis wasatal halaqati illa li daruratin wala yajlis baina sahibaini bighairi idznihima. Di antara hal yang harus kita perhatikan juga, kalau seandainya kita melihat dalam sebuah majelis ada dua orang yang sedang duduk berbincang-bincang, maka tidak boleh kita serta-merta memisahkan antara kedua orang tersebut tanpa ada izin dari kedua orang tersebut. Kenapa? Karena ini akan merusak hubungan seorang hamba dengan orang lain. Fa in fasaha lahu qadama wa dhamma nafsahu. Ini di antara adab yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.